berjumpa kembali dalam renungan Sabda Tuhan di hari Minggu biasa yang ketiga ini. Di hari Minggu biasa yang ketiga ini, Paus Fransiskus menjadikannya sebagai minggu khusus, yakni Minggu Sabda Allah. Kepada kita umat beriman sekalian, diajak untuk melihat pentingnya kitab suci itu sendiri dalam hidup panggilan kita. Untuk lebih dalam masuk dalam permenungan kita ini, saya mengajak kita umat beriman sekalian untuk sama-sama merenungkan sabda Tuhan di bawah judul menjadikan kitab suci sebagai sabda Tuhan yang hidup. Menjadikan kitab suci sebagai sabda Tuhan yang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhanku yang terkasih, pertanyaan penting untuk kita yakni bagaimana kita mau menjadikan kitab suci sebagai sabda Tuhan yang hidup di dalam hidup kita sendiri dan juga di dalam hidup orang lain. Pertanyaan ini sekaligus menjadi tantangan untuk kita umat beriman. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Bahwa Alkitab atau kitab suci adalah buku umat Tuhan yang menjadi milik kepunyaan kita bersama. Menjadi milik kepunyaan kita bersama dan sekaligus menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita menjadikan kitab suci, buku iman kita, sebagai sebuah buku yang hidup. Sebuah buku yang hidup hanya bisa kita jadikan sebagai tumpuan dan pegangan dalam kehidupan kita dan juga bagi kehidupan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhanku yang terkasih, kalau kita sungguh-sungguh melihat pentingnya kitab suci atau sabda Tuhan yang ada di dalam kitab suci bagi hidup kita, maka kita juga pasti akan meluangkan waktu kita, meluangkan kesempatan kita di tengah kesibukan untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan itu sendiri. Kita tidak hanya sebatas membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang ada di dalam kitab suci, tetapi kita juga keluar dari diri kita dan pergi mewartakan. Kita memberikan kesaksian apa yang kita baca, apa yang kita renungkan dari sabda Tuhan yang ada di dalam kitab suci itu sendiri. Kita memberikan kesaksian dan mewartakan dengan kata-kata dan perbuatan kita. Yunus dalam bacaan pertama tadi, kita mendengar bagaimana Tuhan memberikan perintah kepada dia. Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe dan berilah pewartaan sabdaku ini. Yunus menanggapi perintah Tuhan. Dia bangkit dari posisi duduknya, keluar dari dirinya, dan berangkat ke kota Niniwe. Suatu tantangan dan tugas tanggung jawab yang sangat berat. Niniwe sebuah kota yang indah megah, namun kehidupan orang yang ada di dalam kota itu tidak melukiskan kemegahan dan keindahan dari kota itu sendiri. Tugas dan tanggung jawab yang menjadi tantangan ini tidak harus mematahkan semangat dari Yunus untuk mewartakan sabda Tuhan. Dia memenuhi perintah Tuhan dan berangkat ke Niniwe. Orang-orang Niniwe ketika mendengarkan sabda Tuhan yang diwartakan oleh Yunus, sungguh-sungguh mengalami perubahan. Mereka berpaling dari sikap hidup mereka yang tidak baik, sikap hidup yang jahat, dan percaya kepada Tuhan.
Dan justru pertobatan yang dibangun oleh orang-orang Niniwe ini akhirnya membatalkan niat dan rencana dari Tuhan itu sendiri untuk menghancurkan kota Niniwe. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, kekuatan sabda Tuhan membawa perubahan dalam diri orang-orang Niniwe. Kekuatan sabda Tuhan ini juga sesungguhnya harus kita wartakan. Seperti Yunus, kita harus keluar dari diri kita. Kita pergi dan mewartakan, memberikan kesaksian sabda Tuhan itu sendiri. Kita bersaksi tentang apa yang ada di dalam kitab suci, apa yang kita baca dan apa yang kita renungkan di dalam kitab suci itu sendiri. Kesaksian yang kita berikan tidak hanya sebatas pada kata-kata, tetapi juga kesaksian melalui perbuatan kita. Dan justru disinilah nilai kitab suci itu, nilai pewartaan kita, dan kita mau menjadikan kitab suci itu sebagai sebuah sabda yang hidup. Sabda yang sungguh-sungguh membawa pengaruh bagi kehidupan kita sendiri dan juga kehidupan orang lain. Karena itu menjadi penting bagi kita bahwa pertobatan perlu kita bangun pertama dari dalam diri kita sendiri. Pertobatan yang kita bangun membantu kita untuk keluar dari diri kita dan pergi mewartakan sabda Tuhan itu sendiri. Yesus dalam karya misi pewartaan yang pertama, dia menyerukan dalam pewartaan, bertobatlah. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Seruan pertobatan yang sama mengajak kita juga umat beriman agar membangun satu sikap pertobatan, yakni berubah. Kita berubah dari sikap hidup kita yang tidak baik kepada sikap hidup kita yang baik. Kita bertobat dulu, baru kita keluar untuk mewartakan sabda Tuhan itu sendiri. Pewartaan kita kepada orang lain harus didahului dengan pertobatan. Kita membereskan kehidupan kita, lalu kehidupan kita yang sudah dibereskan itu, kita keluar. Kita keluar dari diri kita dan kita mewartakan. Dan kita mau menjadikan firman Tuhan itu, kitab suci, sebagai sabda Tuhan yang hidup. Kitab suci menjadi sangat penting bagi hidup kita. Kitab suci menjadi pegangan kekuatan dalam hidup perjalanan hidup iman kita. Pentingnya kitab suci bagi kehidupan iman kita. Maka penting juga kita meluangkan waktu kita untuk membaca, merenungkan. Kita tidak hanya sebatas membaca dan merenungkan, tetapi kelanjutannya kita mewartakan, kita keluar dari diri kita, kita mewartakan sabda Tuhan, memberikan kesaksian lewat kata-kata, kesaksian lewat perbuatan kita. Menjadikan kitab suci sebagai sabda Tuhan yang hidup, menuntut kita untuk meninggalkan segala-galanya, meninggalkan rutinitas kesibukan kita, dan mencari Tuhan. Bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, kita menempuh kekuatan dan mewartakan sabda Tuhan itu sendiri. Yesus tidak berjalan sendirian, tetapi dia juga meminta bantuan para murid untuk menemani dia dalam tugas pewartaan itu sendiri. Karena itu dia memanggil murid-murid yang pertama, Simon dan Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya. Mereka dipanggil untuk menemani Yesus dengan satu tujuan, yakni mewartakan firman Tuhan itu sendiri. Ketika mereka dipanggil oleh Yesus, mereka meninggalkan pekerjaan pokok mereka. Mereka mengarahkan langkah mereka mengikuti Yesus dengan tujuan pewartaan firman itu sendiri. Semoga kita pun rela meninggalkan kesibukan kita dan menempatkan waktu yang penting sebagaimana yang diharapkan oleh Paus Fransiskus. Melihat pentingnya kitab suci,
firman Tuhan itu dalam hidup kita. Ketika kita melihat pentingnya kitab suci dalam hidup kita, maka kita melihat juga pentingnya waktu kita sediakan untuk firman Tuhan itu sendiri. Membaca, merenungkan, dan memberikan kesaksian, mewartakan apa yang kita baca, mewartakan apa yang kita imani. Kesaksian hidup dan pewartaan kita harus sungguh-sungguh membawa daya pengaruh, membawa perubahan bagi orang lain juga, dan juga pertama-tama bagi diri kita sendiri. Kita menjadikan kitab suci sebagai sabda Tuhan yang hidup, menjadi sebuah tantangan yang sangat berat bagi kita umat beriman. Namun pentingnya kitab suci sebagai sabda hidup bagi pegangan hidup iman kita, maka baiklah kita menempatkan kitab suci sebagai buku iman yang paling pertama, yang perlu untuk kehidupan dan pertumbuhan iman kita. Mari kita meluangkan waktu kita sejenak berada bersama Tuhan dalam permenungan sabdanya. Kita membaca, merenungkan, dan mewartakan, dan menjadikan firman Tuhan atau kitab suci itu sendiri sebagai sabda hidup, sabda yang sungguh-sungguh hidup di dalam diri kita, dan sabda yang sungguh-sungguh hidup di dalam diri kehidupan orang lain. Itu berarti bahwa nilai pewartaan yang kita wartakan membawa perubahan, membawa satu kehidupan baru di dalam kehidupan kita dan juga di dalam kehidupan orang lain. Jangan kita mematikan sabda Tuhan itu sendiri dengan tidak mewartakannya, tetapi kita menghidupi sabda Tuhan itu dengan mewartakan. Dimanapun kita berada, kita memberikan kesaksian dan pewartaan kita dengan kata-kata dan perbuatan. Kata-kata dan perbuatan kita yang sungguh mendatangkan kesejukan, kedamaian, kenyamanan, kebahagiaan, dan sungguh-sungguh mau mempersatukan orang, membawa orang untuk hidup lebih dekat dengan sesamanya, dan lebih terutama hidup lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita sama-sama dipanggil untuk melihat pentingnya kitab suci itu sebagai buku umat Tuhan yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Dia penting, maka kita meluangkan waktu kita, kesempatan kita di tengah kesibukan kita untuk membaca, merenungkan, dan mewartakan. Kita mewartakan apa yang kita imani, dan kita melaksanakan apa yang kita wartakan. Akhirnya, semoga Minggu Sabda Allah ini menjadi minggu khusus yang mendatangkan berkat yang berlimpah bagi kita umat sekalian, dan menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa keluar dari diri kita dan mewartakan sabda firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita sekalian.